Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Lisa Nazifah. Saya adalah Widya Suara di BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan microlearning tentang gratifikasi yang menyoroti fenomena tentang gratifikasi antara korupsi dan budaya memberi di Indonesia. Seperti kita ketahui, pemberian hadiah merupakan budaya ketimuran di mana tradisi saling memberi lazim dilakukan di Indonesia. Kemudian di sisi lain, gratifikasi di kalangan pegawai negeri dan penyelenggara negara masih menjadi perdebatan apakah diperbolehkan ataukah tidak. Namun kenyataannya, gratifikasi merupakan salah satu dari 7 tindak pidana korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Indikator keberhasilan dari microlearning ini adalah diharapkan peserta didik dapat memahami definisi dari gratifikasi, kemudian dapat melakukan self-identifikasi atau identifikasi mandiri, di mana kemudian peserta dapat mengenali apakah jenis pemberian ini termasuk gratifikasi ataukah bukan. Seringkali gratifikasi dikaitkan dengan balas jasa. Karena masyarakat sudah diberikan pelayanan oleh pegawai negeri, maka masyarakat memberikan hadiah sebagai balas jasa. Atau seringkali disampaikan sebagai uang lelah, uang pelicin untuk mempermudah suatu proses pelayanan, tanda terima kasih, atau dari sisi PNS sering didefinisikan sebagai ini adalah rezeki, pantang atau tidak boleh menolak rezeki. Apabila ditinjau dari dasar hukum, Indonesia sudah punya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada pasal 12B, ayat 1 menyampaikan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa pidana bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dinyatakan bahwa pidana penjara 4-20 tahun dan denda 200 juta sampai 1 miliar rupiah. Apa sebenarnya definisi dari gratifikasi? Ini menarik karena apabila kita sandingkan dengan korupsi, korupsi diartikan sebagai kebobrokan, kebusukan, penyuapan, dan hal negatif lainnya. Sementara gratifikasi memiliki definisi yang lebih netral. Definisi dari gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, misalnya berupa penerimaan uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Menarik karena ada terminologi fasilitas lainnya. Apa yang dimaksud dengan fasilitas lainnya di sini? Apabila kita telusuri bahwa poin-poin di atas adalah semua dalam bentuk barang, sementara fasilitas lainnya dikategorikan bahwa gratifikasi tidak hanya terbatas pada bentuk barang saja, sehingga gratifikasi memungkinkan berupa jasa. Ini dapat kemudian didefinisikan jasa seperti apa yang dapat dikelompokkan dalam gratifikasi. Kemudian gratifikasi juga penerimaannya dapat dilakukan di dalam maupun di luar negeri, dan dapat dilakukan melalui sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu gratifikasi yang dapat dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap. Nah, di sini gratifikasi yang tidak dianggap suap kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu gratifikasi yang terkait dengan kedinasan maupun gratifikasi yang tidak terkait dengan kedinasan. Untuk gratifikasi yang dianggap suap, ini adalah wajib hukumnya dilaporkan kepada KPK, sementara gratifikasi yang tidak dianggap suap tidak perlu dilaporkan. Jenis gratifikasi yang dapat dianggap suap atau yang wajib dilaporkan kepada KPK maupun UPG, Unit Pengendalian Gratifikasi, ada 10 jenis. Kesemuanya terkait dengan pemberian uang, barang, fasilitas lainnya, potongan harga, atau apapun yang diberikan oleh pihak ketiga. Ini jelas kenapa dianggap suap, karena kaitannya dengan pelaksanaan tugas pegawai negeri maupun penyelenggara negara tersebut, sehingga gratifikasi ini
masuk dalam kategori yang harus dilaporkan. 10 jenis gratifikasi yang dapat dianggap suap dapat dilihat pada slide berikut. Gratifikasi yang tidak dianggap suap namun terkait dengan kedinasan ada 3 jenis, dapat dilihat pada slide berikut. Intinya adalah setiap gratifikasi yang tidak dianggap suap namun terkait dengan kedinasan adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara namun pada saat melaksanakan tugasnya dengan berdasarkan surat penugasan dari atasan, berupa misalnya seorang PNS ditugaskan untuk mengikuti seminar di suatu tempat atau di luar kota, kemudian ada fasilitas penjemputan, ada fasilitas hotel, ada fasilitas goodie bag, dan lain-lain. Maka selama PNS tersebut melakukan tugasnya berdasarkan penugasan oleh atasan, maka penerimaan apapun selama tugas tersebut tidak termasuk gratifikasi yang dianggap suap. Gratifikasi yang tidak dianggap suap juga ada yang tidak terkait dengan kedinasan. Dalam hal ini, gratifikasi yang tidak dianggap suap tersebut erat hubungannya dengan hubungan kemanusiaan dalam masyarakat. Apabila ada masyarakat yang terkena bencana atau misalnya ada yang mengadakan hajatan, pernikahan, atau misalnya antar PNS ada yang pensiun, ada yang mutasi, ada yang promosi jabatan, atau bahkan ulang tahun dan nikahan. Ini adalah gratifikasi yang jenisnya tidak dianggap suap, namun nilai-nilainya sudah diatur, terutama untuk di DKI Jakarta kita memiliki Pergub nomor 87 tahun 2014 tentang sistem pengendalian gratifikasi. Cara mengidentifikasi gratifikasi. Apabila kita mempelajari materi-materi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, terdapat cara atau metode mudah yang bisa dilakukan oleh setiap orang untuk mengidentifikasi apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi atau bukan. Nama metodenya adalah Proof It, yang merupakan kepanjangan dari Purpose, Rules, Openness, Value, Ethics, Identity, and Time. Dalam hal ini, setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat melakukan identifikasi mandiri. Misalnya, dalam hal purpose, dapat dilihat apakah pemberian hadiah ini memiliki tujuan tertentu. Atau misalnya dalam rules, apakah ada peraturan atau perundangan yang mengatur pemberian ini diperbolehkan atau tidak. Kemudian dalam hal openness, apakah pemberian hadiah ini dilakukan secara terbuka atau bersembunyi diam-diam, sehingga ini bisa mengidentifikasikan apakah ada maksud di balik pemberian tersebut. Kemudian value, seperti disampaikan sebelumnya bahwa ada nilai-nilai tertentu yang kemudian membatasi di mana gratifikasi itu dapat masuk ke dalam kategori dianggap suap maupun yang tidak dianggap suap. Kemudian ethics, apakah ada beban moral saat menerima, apakah merasa ini adalah balas jasa dan uang pelicin, maka hati-hati, di situ ada mengarah kepada suap. Kemudian klasifikasi identity atau identitas harus melihat siapa pemberinya. Pemberi gratifikasi apabila berhubungan dengan pelayanan, maka erat kaitannya dengan gratifikasi yang dianggap suap. Kemudian dalam hal waktu, dapat diidentifikasi apakah pemberian ini dekat dengan pemberian izin, apakah gratifikasi ini dekat dengan verifikasi dokumen atau sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan PNS. Nah, metode Proof It ini merupakan metode yang sederhana yang dapat dilakukan oleh semua pegawai negeri sipil apabila menerima pemberian oleh masyarakat maupun pihak ketiga. Slide berikut menggambarkan perbedaan antara pemberian hadiah dengan gratifikasi. Pemberian hadiah yang tidak ada motif gratifikasi sama sekali atau tidak ada motif gratifikasi yang dianggap suap, maka pemberian hadiah kepada seseorang atas dasar kekeluargaan, solidaritas, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan jabatan. Sementara berbeda dengan gratifikasi, di mana pemberian hadiah dilakukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam hal ini berkaitan dengan jabatannya atau tugasnya, sehingga pemberian hadiah tersebut dapat diklasifikasikan dalam gratifikasi yang dapat dianggap suap. Menelisik Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, kita dapat melihat ada benang merah antara hak-hak PNS dengan gratifikasi. Nyata dicantumkan bahwa hak PNS
Di antaranya adalah gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, peningkatan kompetensi, perlindungan hukum, serta jaminan pensiun dan hari tua. Kesemuanya adalah hak PNS yang seluruhnya dipenuhi oleh pemerintah. Sehingga pemberian berupa uang, barang, jasa, fasilitas apapun selama pelaksanaan kewajiban atau tugas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila diberikan oleh selain pemerintah, maka ini bukan menjadi hak PNS. Di akhir, marilah kita menarik kesimpulan bahwasanya lakukanlah kewajiban kita sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadap gratifikasi, yaitu pertama menolak, atau kedua melaporkan jika terpaksa menerima dalam keadaan tertentu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga hasil belajar yang disampaikan di awal, yaitu dapat mengidentifikasi gratifikasi, dapat dicapai pada pembelajaran kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.